Kemarin kita sudah membahas tentang ya i'rab nawasib ya atau penasab dari fiil-fiil mudhari ya. Bahwasanya jumlah penasab dari fiil-fiil mudhari ada berapa kemarin yang disebutkan penulis? Berapa yang disebutkan kemarin penulis, ikhwan akhwat? Ada 10. Ada 10. 10. Apa saja ikhwan akhwat? Silakan dibuka mikrofonnya. Satu, An, lan, kai, an, dua, lan, kai, tiga, kai, idan, empat, dan, idan, lam kai, lam kai, enam, hatta, enam juhud, hatta, hatta, au, wa, fa, au, wa, dan dan fa, awa dan fa. fa ya. Awa dan fa. Maka ini merupakan ya nawasib dari fi'il mudhari. Dan kita sudah jelaskan ya bahwasanya fi'il mudhari yang mu'rab itu hukum asalnya apa hukum asalnya? Marfu. Marfu. Kapan dia mansub? Ketika ada penasab. Kapan dia majazum? Ketika ada penjazam ya. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin tentang nawasib ya. Penasab dari fi'il mudhari ya. Sekarang kita akan masuk ikhwan wa akhwat di bait ke 100 ya. 100. Ya, 100. Kata penulis rahimahullah, wa jazmuhu bil wajab wala min dallata ala talab. Dzaka in wa ma wa man wa idma ayun mata ayana aina mahma. Wa haitsuma wa kaifama wa anna ka in yakum zaidun wa amrun qumna. Wa jazim bi in wa ma biha qad ulhiqa fi'laini lafzun aw mahallan mutlaqa. Wal yaqtarim bil fa jawabun law waqa ba'dal adati maudi asy-syarti imtana. Nah, di bait ke 100 sampai ke 104 itu adalah pembahasan tentang jawazim ya, pembahasan tentang jawazim dari fi'il mudhari. Kata penulis atau kata Nazim rahimahullah, wa jazmuhu bilam walamma qad wajab. Jazmnya fi'il mudhari wajib dengan satu lam. Jazmnya fi'il mudhari wajib dengan satu lam. Lam artinya tidak. Dua, lamma. Lamma artinya belum. Putus-putus Ustaz. Putus-putus. Sekarang bagaimana? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas Ustaz. Agak terus. Nah. Dan jazmnya fil mudhari wajib dengan satu lam. Artinya lam apa? Tidak. Yang kedua lamma. Artinya apa lamma? Belum. Wala min dallata ala talab. Dan ketiga la. Artinya jangan.
Jangan. Yang keempat, wala min, Wala min. dan yang menunjukkan atas permintaan. Yang menunjuk. Dan lam yang menunjukkan atas permintaan. Berarti yang keberapa sekarang? Kelima. Kelima. Kemudian kadza in wama waman wa izma. Begitu pula, maksudnya begitu pula jazmkan, ya. Begitu pula jazmkan dengan yang keberapa Yang sekarang? kelima, Ustaz, ulang. Kelima. Kelima, Ustaz. Yang kelima ya. In, ya artinya jika. Wama dan ma berarti yang ke-6. Ma di sini artinya apapun. Kemudian yang ke-7, wa izma. Waman. Siapa? Ya, ini man syartiyah ya, bukan man istifham. Man syartiyah. Waman. Siapa? Kemudian izma. Izma. Artinya ketika. Ketika. Kemudian ayun mata ayana aina mahma. Ini satu-satu ya. Ini satu-satu penjazm. Ayun. Di mana saja? Ayun di mana saja? Kemudian mata. Sudah ke berapa sekarang kalau mata? 10. Sudah ke mata yang ke? 10. Ke-10. Mata kapanpun. Kapanpun. Kemudian ayana. Ayana kapan saja. Kapan saja. Kemudian aina. Dimanapun. Aina dimanapun. Kemudian mahma. Bagaimanapun. Berarti mahma sekarang sudah ke berapa? 13. 13. 13. Kemudian di bait ke-102, wa haitsuma wa kaifama wa anna. Sini ada 3. Haitsuma di mana saja? Haitsuma di mana saja? Kemudian kaifama bagaimanapun. Kaifama bagaimanapun. Kemudian wa anna kapanpun. 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 Berarti sampai anna berapa? Sudah berapa? 16. 16. Berapa?
16. 16 ya. Di seperti bait kesusah. In yakum Zaidun wa Amrun. Jika Zaid Ustaz, putus-putus suaranya. Ivan Ustaz, tidak kedengaran suaranya Ustaz. Amr Putus-putus Ustaz. Run sekarang bagaimana? Jelas Ustaz. Tadi sampai kain. Kain Ustaz. yakum Zaidun wa Amrun kum seperti masih tidak bagus? Bagus Ustaz. Masih tidak bagus? Masih putus-putus Sudah bagus? Ustaz. Nah, Ustaz masih putus-putus. Baik, saya ganti jaringan dulu ya. Ya, sabar dulu ya, saya ganti jaringan dulu. Baik, sekarang bagaimana? Sudah jelas Ustaz. Sudah jelas? Nah, sampai di mana tadi? Kain yakum Zaidun wa Amrun, seperti beliau kasihkan contoh ya. Seperti in yakum Zaidun wa Amrun, jika Zaid dan Amr berdiri, kumna, kami juga berdiri. Kami juga berdiri. Nah, beliau kasihkan contoh di in-nya ya, in syartiyah. In syartiyah. Ya. Baik. Di sini ikhwan kita dapatkan masalah ya. Di bait ke 101 kita mulai dulu dari bait ke 100. Bait ke 100. Di bait ke 100 itu adalah penjazam satu fi'il. Penjazam satu fi'il. Adapun di bait ke 101 dan 102 itu penjazam dua fi'il. Nah, sekarang pertanyaannya anak antum, berapa jumlah penjazam yang beliau sebutkan? 16. Berapa? 16. 16. Di Ajurumiyah, ikhwan, akhwat, Ajurumiyah, ini kan nazmnya Ajurumiyah ya. Jadi kita kembali ke sumbernya. Di Ajurumiyah beliau sebutkan ya, Ibnu Ajurum sebutkan ada 18. Ada 18. Berarti kurang berapa? 2. Kurang 2. Yes. Terus mana duanya? Duanya itu adalah satu alam, satu alam, dua adalah alamma. Satu alam, dan dua adalah alamma. Saya tulis ya. Saya tulis. Nah. Beliau tidak sebutkan alam dan alamma di sini ya karena hamzah di alam dan alamma itu hamzah istifham ya. Kalau alam artinya tidakkah? Kalau alamma berarti belumkah? Ya, jadi
antara alam dengan lam sebenarnya sama, yang membedakan itu adalah hamzah istifhamnya. Ya. Makanya beliau tidak taruh di sini alam dengan alam, ya. Alam dengan alam, karena alam dan alam itu sama saja seperti lam. Yang membedakan adalah adanya istifham, ya, hamzah istifham. Baik. Di bait ke-100 ikhwan, di situ ya, saya jelaskan dulu ya. Bahwasanya ikhwan, penjazam itu ada dua jenisnya. Penjazam ada dua jenisnya. Yang menjazamkan satu fi'il, yang menjazamkan satu fi'il, dan yang kedua yang menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il, dan yang kedua yang menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan dua fi'il, ikhwan, yang menjazamkan dua fi'il, itu fi'il pertama disebut dengan nama fi'il syarat. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Saya tulis ya. Fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua adalah fi'il jawabus syarat. Nah, sekarang saya tanya antum, terbagi berapa penjazamnya fi'il? Dua. Terbagi berapa? Dua. Pertama apa? Penjazam satu fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il. Dan yang kedua Menjazamkan dua fi'il. yang menjazamkan dua fi'il. Nah, sekarang yang menjazamkan dua fi'il itu fi'il pertama disebut dengan nama fi'il apa? Fi'il syarat. Fi'il syarat. Dan yang kedua, fi'il yang kedua namanya? Jawabus syarat. Ya, jawabus syarat. Ya, fi'il jawabus syarat. Ya, fi'il syarat dan fi'il jawabus syarat. Adapun yang menjazamkan satu fi'il, ikhwan, itu ada di bait 100. Semua yang menjazamkan satu fi'il ada di bait 100. Berarti apa saja itu yang menjazamkan satu fi'il di bait 100? Satu, Lam. dua, lamma, tiga, la, dan yang empat, Yang menunjukkan lam yang menunjukkan talab, ya. Kalau lam dan lamma, yaitu sudah kita jelaskan ya, bahwa itu penafian ya, penafian. Lam dan lamma itu penafian. Kalau la yang ketiga itu adalah la nahi, pelarangan. La nahi, pelarangan. La nahi atau artinya la pelarangan. Dan yang keempat adalah lam, ya, lam yang menunjukkan permintaan, yaitu yang disebut dengan nama lam amr. Lamul amr. Maka di sini adalah dengan alamma, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya. Lam, lamma, alam, dan alamma. Kemudian yang berikutnya la nahi, dan yang terakhir adalah la lamul amr.
lamul amr, ya, lamul amr. Baik, kita mulai untuk memberikan contoh dari setiap masing-masing penjazm, ya. Zidan bisa di suaranya jelas, Zidan? Zidan? Baik, belum merespon. Coba saya minta Muhammad Alfin. Muhammad Alfin. Naam Ustaz. Baik, sama-sama ya. Silakan antum persiapkan lagi Al-Qur'annya. Silakan persiapkan lagi Al-Qur'annya. Baik, semua persiapkan lagi Al-Qur'annya. Silakan Alvin dan ikhwan dan akhwat yang lain untuk lam, kita mulai dulu dari lam. Silakan buka surah Al-Bayyinah ayat 1. Alvin. Surah Al-Bayyinah ayat 1 juz 30, ya. Silakan dibaca Alvin. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal Baik, cukup. musyrikin. Cukup. Suaranya jelas, ikhwan, akhwat? Jelas Ustaz. Jelas ya. Coba ulang Alvin, agak putus-putus tadi. Dibaca. Coba dibaca Alvin. Lam yakunil ladzina kafaru min kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyal bayyinah. Ahsan, barakallahu fiik. Perhatikan di situ ikhwan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Mana syahidnya di situ? Lam. Lam Yakun. lam yakunil ladzina kafaru. Asalnya itu adalah lam yakunu. Lam yakunu, ya, cuma dijazmkan, nunnya disukunkan, ya, menjadi lam yakun. Kemudian dihilangkan wawunya menjadi lam yakun. Ya, lam yakun. Jadi asalnya dia itu yakunu, kemudian kena lam menjadi lam yakun, kemudian dihilangkan wawunya menjadi lam yakun. Ya, lam yakun. Sana, ya. Baik. Sekarang kita lanjut lagi. Di lamma, ya, lamma. Coba dibuka siapa Alvin? Wa ikhwan akhwat, surah Al-Hujurat. Al-Hujurat juz ke-26. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Silakan, Alvin. Silakan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin Oke, agak putus-putus ya, agak putus-putus suaranya Alvin, ya. Coba Asning sih, bisa didengar Asning sih? Asning sih? Saya lagi di luar Ustaz, jadi mungkin Oh, nggak nah. ada lagi. Asning sih bisa didengar? Baik. Belum ada yang bisa, ya. Coba saya. Ya Ustaz, Asnin sih Ustaz.
Baik, coba dibuka Asningsi surah Al-Hujurat ayat 14. Sudah Ustaz. Dibaca Ustaz. Sudah? Silakan. Iqra'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله Baik. ورسوله Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Mana syahid pembahasan kita di situ? Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Perhatikan di situ, asalnya di situ yadkhulu, kemudian dimasukkan lama menjadi yadkhul. Karena yadkhul bertemu dengan al pada kata al-imanu, makanya di situ diberikan harokat kasro ya, liltiqois sakinain. Karena dua sukun bertemu, makanya diberikan harokat kasro. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Asalnya yadkhul ya. Cuma karena ada al maka dikasrohkan. Yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ya, San. Sekarang lanjut lagi di la nahya ya. Silakan Asningsi dibuka la nahya. Ustaz sudah. Surah Toha ayat ke-68. Sebenarnya contohnya banyak ya. Banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Cuma saya berpatokan sama syarah saja. Surah Toha ayat ke-68. Toha ayat ke-68. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Baik. Agak putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya atau cuma saya yang putus-putus, Ikhwan? Tempat Ustadz aja, Ustadz. Enggak, Oh, Ustaz, yang jelas. lain. Di sini Yang enggak lain semua bisa dengar? bisa. Bisa ya? Nah, perhatikan qulna la takhaf innaka antal a'la. Yang mana syahid kita? La takhaf. La takhaf. La takhaf. Asalnya kata tersebut takhafu. Kemudian dijazmkan dengan la nahi, pelarangan yaitu kepada ini ya, kepada Musa ya. Kami katakan la takhaf ya, kami katakan jangan kamu takut. Asalnya dia itu takhafu, ada alifnya di situ. Takhafu, cuma karena fa-nya sukun maka dihilangkan alifnya ya, menjadi la takhaf. Ya, la takhaf. Ya, jangan kamu takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau itu yang akan menang, ya, yang akan menang atau yang lebih tinggi ya. Barakallahu fiik. Sekarang lanjut lagi. Lam apa sekarang? Sudah la nahi. Sekarang lam apa? Lam min. Lamul amrin. Lamul Lamul amri. lamul amr ya. Banyak sekali banyak sekali berikan saya surah Talaq juz ke-28. Surah Talaq ayat ke-7 ya. Surah Talaq ayat ke-7. Nah, itu dibantu sama Ainun ya. Ada Ainun di situ. Surah Talaq ayat ke-7.
Ya, silakan. Silakan. Siapa? Halo Ustaz. Asning sih. Oh ya Ustaz. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا Ahsan. يكلف Perhatikan di situ. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma oh. Yang mana syahid pembahasan kita? liyunfiq لينفق Nah, ada dua di falyunfiq situ syahidnya ya. Ada liyunfiq dengan فلينفق falyunfiq mimma atahullah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Agar dia memberikan nafkahnya kepada orang yang memiliki keluasan rezeki, itu memberikan nafkah ya memberikan nafkah ya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan barang siapa yang dicukupkan rezekinya, maka hendaknya dia infakkan apa yang Allah berikan kepadanya ya. Falyunfiq ya. Dan di situ lamnya di situ adalah lam amr ya, asalnya di situ yunfiqu, cuma karena lam amr ya, lam yang menunjukkan perintah, maka di situ dijazmkan ya, falyunfiq. Makanya ada orang orang yang tidak tahu bahasa Arab, ya sudah tidak tahu bahasa Arab, so tahu ya, dia terjemahkan Al-Qur'an hendaknya ya. Hendaknya. Kan kalau kita terjemahkan lam amr itu di dalam Al-Qur'an artinya hendaknya ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan artinya hendaknya ya. Nah, dia berpegangan sama terjemahan bahasa Indonesia hendaknya. Kalau Indonesia artinya hendaknya apa? Boleh dikerja dan boleh tidak dikerja, Boleh iya tidak. kan? Iya, boleh tidak. Hendaknya, hendaklah. Kalau bahasa Indonesia kan begitu kan? Hendaknya, ya kan? Ini orang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Jadi dia bilang, oh hendaknya, berarti boleh iya, boleh tidak. Itu karena mengaji pakai bahasa Indonesia, ngaji pakai terjemahan, ya. Pada lam yang di situ menunjukkan lam amar, perintah, dan perintah hukum asalnya itu wajib dikerjakan. Al aslu fil umur al wujub ya, al aslu fil amr al wujub. Asal dari ya itu rodi ya, asal bahasa hendaknya itu himbauan yang sifatnya tidak wajib. Nah, itu gara-gara orang ya belajar pakai terjemahan ya. Ya makanya jahil ya pakai terjemahan ya, tidak ada salafnya ya, akhirnya menerjemahkan apa yang dia tahu ya, yang dia tahu ya. Maka ini adalah orang jahil ya. Sudah jahil ya, tidak tahu kalau dia jahil, dan dia suruh kepada kejahilannya. Nah, gitu ya. Berarti jahilnya bukan lagi jahil biasa ya, tapi jahil murakkab. Ya, antum tahu murakkab dari tadi. Murakkab apa kemarin? Mufrad kan ya, jahilnya tersusun. Jahilnya double ya. Kalau jahil itu biasa, oh saya tidak tahu. Kalau jahil murakkab ya berarti lawannya mufrad. Ya kan? Benar. Nah, kalau mufrad jahilnya berarti saya tidak tahu. Nah, itu jahil. Oke ya. Dan tidak semua orang itu harus tahu terhadap semua hal ya, karena tidak semua orang itu bukan Google ya, orang bukan Google ya, jadi wajar orang tidak tahu terhadap suatu hal. Tapi ada orang jahil murakkab, dia jahil, tidak tahu kalau dia jahil ya, kemudian dia suruh orang ikut kejahilannya gitu. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin ya, la yadri wa annahu la yadri annahu la wa huwa la yadri annahu la yadri ya, la yadri
wa huwa la yadri la yadri. Ya. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan dia suruh orang ikut sama ketidaktahuannya. Nah, itu jali murakkab itu ya. Ya Masya Allah. Gitu. Nah, makanya disitulah fungsinya kita belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu pembuka dari seluruh pintu-pintu dari ilmu syariat ya. Seluruh ilmu syariat. Ahsan. Nah, selesai kita bahas tentang lam al-amr. Ya, terakhir itu adalah masalah penjazam dengan satu fiil. Sekarang kita masuk dengan penjazam dua fiil. 101 dan 102. Yaitu apa saja? Satu apa? Ustaz. Penjazam dua fiil. In. Dua. Ma. Ma. Tiga. Man. Empat. Ma. Izma. Di situ difathahkan ya. Karena darurat syair. Asalnya izma. Lima. Ayun. Ayu. Enam. Mata. Kemudian Ayana. ayana. Kemudian Aina. aina. Kemudian Mahma. mahma. Kemudian bait berikutnya 102. Apa? Haitsuma. Haitsuma. Kemudian Kaifama. kaifama dan terakhir Anna. Wa anna. Baik, kita mulai dulu dari in ya. In. Coba Asningsi ikhwan dibuka surah Al-Anfal ayat ke-29. Surah Al-Anfal ayat ke-29. Silakan Asningsi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Baik. Yang mana syahid pembahasan kita di situ ada in ya, in. Tadi kita berikan ya bahwasanya penjazam dua fiil. Fiil yang pertama namanya apa? Syarat. Fiil syarat. Fiil yang kedua? Jawab syarat. Jawab syarat. Nah, antum dapatkan in, maka mana fiil syaratnya? Tataku. Satu. Kemudian jawab syarat mana? Jawaban syarat mana? Jawaban syaratnya? Ya, mana jawaban syaratnya? Wa yukaffir. Ya, mana jawaban? Ya ja'al atau wa yukaffir? Yaj'al. Furqana wa yukaffir. Ya ja'al atau lakum furqana. yukaffir? Yaj'al. Ustaz. Dua-duanya Ustaz. Keduanya Wa yukafir nanti atop dia. Ma'atop. Suaranya jelas Ustaz. Yaj'al. bagaimana? Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Baik, fiil syaratnya tadi taku. Fiil jawaban syarat mana? Yaj'al. Ya ja'al. Terus wa yukaffir sebagai apa? Ma'atub. Sebagai ma'tuf ke ya ja'al ya. In tattaqullaha, apabila kalian bertakwa kepada Allah. Asalnya tattaqwa adalah tattaquna.
Ya, dia majzum dengan penghapusan apa? Nun. Hasbun nun. Hasfun nun. Nun. Yaj'al itu asalnya yaj'alu. Yaj'alu terjazamkan dengan sukun. Hasbun Sukun nun. ya. Ya, Tattaqun. barakallahu fik. Sekarang kita lanjut lagi man. Silakan dibaca lagi, dilihat lagi Asningsi surah Al-Zalzalah ayat ke-7. Zalzalah. Zalzalah. Zalzalatul ardi. Al-Zalzalah ayat ke-7. 7. Silakan. Terus Al-Zalzalah. Zalzalatul ardi. Al-Zalzalah ayat ke-7. Silakan Asningsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Ustaz. Ayat ke-8. ومن Ayat يعمل ke-8. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana fi'il syaratnya? Faman Ya'mal. Fi'il syarat. ya'mal Fi'il syarat. يعمل Ya'mal. Ya'mal. Mana jawaban syaratnya? Yarah. Yarah. Mana jawaban syaratnya? Yarah. Ustaz. Yarah. يره Yarah. Ahsan. Yarah. Ya, yaro asalnya ya. Hunya itu maf'ulun bihnya. Nah, perhatikan ya'mal itu ya fi'il mudhari ya, hukumnya majzum, tandanya sukun ya. Tandanya sukun. Fi'il mudhari soal akhir. Sedangkan yaroh itu fi'il mudhari. Majzumnya apa tanda jazmnya itu? Hasbu harfi illah. Hazfu harfil illah, penghapusan huruf illah. Karena asalnya itu adalah yarohu. يره Yarohu. Asalnya dari yaro. Ada alifnya. يره Yarohu. Karena dia fil mutal akhir, maka majazumnya adalah penghapusan huruf huruf illah. illat. Yarohu. Gitu ya. Asalnya dia yarohu. Penghapusan huruf illah. Barang siapa yang beramal sekecil zarrah, ya, kebaikan sekecil zarrah, yarohu, dia akan lihat. Yaro. Maksudnya dia akan lihat itu amalannya. Ya, maka itu syarat dan jawaban syarat. Syarat dan jawaban, siapa yang beramal, maka dia akan melihatnya. Nah, sebagaimana ayat ke-8, dan barang siapa juga beramal dengan kejelekan sekecil zarrah, yarohu, dia akan lihat. Nah, itu namanya syarat dan jawaban syarat. Lanjut lagi. Oh, terlangkai tadi man ya, mah ya. Kita lanjut di mah lagi. Coba silakan dibuka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 272. Al-Baqarah ayat 272. Silakan, Asningsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
Para kita bagian terakhirnya wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Terakhirnya ya, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Mana di situ ma syaratnya? Afwan, huruf ma penjazam. Ma Tunfiqu. Ma di tunfiqu. Mana fil syaratnya? Mana fil syaratnya? Tunfiqu. Mana jawaban syarat? Ma di anfusikum. Yuwaffa. Apa? Yuwaffa. 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 Iya. Yuwaffa. Nah, itu ya, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa. Asalnya itu waffa, yuwaffa itu waffa yuwaffi. Itu yuwaffa itu adalah fiil mudhari majhul, ya, majhul. Nah, asalnya dia waffa yuwaffi, ada ya, tapi ketika dia dimajhulkan menjadi yuwaffa ada alif. Ada alif, ya. Maka tunfiqu asalnya itu tunfiquna fil syarat. Ya, dia majzum dengan ma, ya. Majzum dengan ma. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan min khairin yuwaffa, akan dibalas atau akan dikembalikan. Akan dikembalikan kepada kalian. Ya, yuwaffa ilaikum. Nah, gitu ya. Itu. Adapun ma yang sebelumnya wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah, ma di situ ya bukan ma syarat, ya, bukan ma jawazim. Ya. Ya. Baik. Yang wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah, ya, di situ ya. Kalau yang di atas itu wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, itu dia syarat dan jawaban syarat. Cuma jawaban syarat itu fi mahal, ya. Ya, fi mahal. Baik. Lanjut lagi izma. Kita lanjutkan lagi izma. Izma, ini izma ini tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an, ya. Kita lanjut saja. Kita cari saja contoh yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Contoh ayun, ya. Ayun itu juga, ya. Baik, saya coba lihat kalau ayun. Setahu saya ada ini, ya, ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Lanjut mata. Belum ada. Baik. Kita lanjut saya ke ainama, ya. Ainama. Ainama di belakang. Ainama. Coba ainama. Aituma. Ainama. Wa kaifana. Ainama juga ada, ya. Ainama. Ainama. Di situ ainama juga ada. Ya, tambahkan juga ainama. Jadi aina itu sama seperti ainama, ya. Ainama. Ainama. Coba dibuka surah An-Nisa ayat ke-78.
Silakan dibaca Asningsi. Surah An-Nisa ayat ke-78. أعوذ Silakan. بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن Baik, تصبهم cukup. حسنة Ainama takunu yudrikum wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana syahid pembahasan kita itu? Di mana fi'il syaratnya? Ainama تكونوا Fi'il syaratnya? takunu yudrikkumu. تكونوا yudarikum. Ainama ismu syart. Takunu. Asalnya di situ takununa ya. Majzumnya dengan hasfun nun. Kemudian mana jawaban syaratnya? يدرككم Yudrikum. Asalnya yudrik, asalnya yudriku. Adroka yudriku. Asalnya yudrik, ya yudriku. Ya. Nah, jadi yudriku failnya itu adalah al-mautu ya. Kematian akan menjumpai kalian. Ya, bukan kita yang akan menjumpai kematian, tapi kematian yang akan menjumpai kalian. Ini di sini balagonya ya, Masya Allah. Jadi kematian yang menjumpai kita. Jadi bukan kita yang menjumpai kematian, tapi kematian yang mencari. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun di benteng yang kokoh, gitu ya. Nah, jadi kematian yang akan mencari kita meskipun kita ya ada di benteng yang kokoh, gitu ya. Gitu. Maka yudrik di situ asalnya adalah yudriku. Terjazam, dia jawaban syarat. Dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu. Kematian akan syarat dan jawaban syarat ya. Untuk apa namanya contoh-contoh yang lain itu saya di sini belum dapatkan untuk yang selainnya ya di dalam Al-Quran. Saya kasihkan saya contoh dalam Al-Quran ya supaya lebih gampang kita dapatkan. Kita lanjutkan saja terakhir di bait terakhir. Wajzim bi'in wa ma biha qad ulhiqa. Jazmkanlah dengan in dan apa yang diikutkan dengannya, ya. Wa ma biha qad ulhiqa, dan apa yang diikutkan dengannya. Fi'laini, ya fi'laini jazm, maksudnya jazmkan dua fi'il. Ya, fi'laini lafzon, jazmkan dua fi'il, maksudnya ini sambungan dari syarat awal ya. Jazmkan dengan in dan yang diikutkan dengannya, maksudnya kita sudah bagi tadi, yang mana fi'il yang teman-temannya inna ya, pengikutnya inna, afwan in, pengikutnya in, yaitu ada di bait 101 dan 102. Itu semua mulhaqatnya in. Jazmkan dua fi'il, baik secara lafaz atau secara mahal, secara mutlak. Baik secara lafaz ataupun secara mahal atau secara kedudukan secara mutlak. Kemudian wal yaqtarin bil fa jawabun lawaqa. Dan gandengkanlah dengan fa jawaban syarat. Jawaban syarat. Lawaqa, jika ba'dal adati maudi asyartim tana. Jika
fiil syarat jika fiil syarat berada setelah adat, ya adat itu maksudnya adat syarat, ya maksudnya huruf syaratnya itu dari tadi, adat syarat. Jadi digandengkan dengan fa jawaban syarat jika fiil syarat berada setelah adatnya. Ya, adat syarat. Kenapa bisa kita katakan adat syarat? Ya, kenapa dikatakan adat syarat? Karena adat itu bisa ada isimnya dan bisa ada hurufnya. Sebagaimana kita mengatakan adatul istifham, ya. Adatul istifham. Ya, karena istifham itu bukan hanya sekedar huruf. Istifham juga ada isim, ya. Nah, istifham yang huruf misalnya hamzah dan hal itu huruf. Nah, isim misalnya man, mata, kaifa itu isim. Makanya ada isim syarat, ada huruf syarat, makanya digabung menjadi adat syarat. Gitu. Ada isim istifham, ada huruf istifham, jika digabung menjadi adat istifham. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi itu kenapa dikatakan adat, ya, per alat. Adat itu maksudnya alat. Nah, maka digandengkan dengan fa. Nah, maka di sini antum dapatkan dari tadi ya kebanyakan contoh. Ada tidak fa-nya di situ, ikhwan akhwat? Di contoh-contoh tadi. Ada Ustaz. Ada tidak Balik. fa-nya dari tadi di contoh-contoh ayat di contoh ayat? Ada Ustaz, balik anfusikum. Ada yang tidak. Betul tidak? Ada yang tidak ada. Ya Ustaz. Ada yang ada. Nah, cuma itu kan ditakdirkan. Takdirkan dia ada ya. Karena yang membedakan antara syarat dengan jawaban syarat itu adanya pemisah fa. Maka itu perbedaannya. Jadi ada yang tidak. Contoh wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia secara lafaz di i'rab, ya misalnya tadi ainama takunu yudrikumul mautu, maka fa-nya tidak wajib. Akan tetapi ketika dia dalam bentuk mahal, ya, mahal kedudukan, maka wajib digunakan fa. Ketika digunakan mahal, artinya tidak ada fiil di situ, tidak ada fiil jawaban syarat. Yang ada hanya kalimat jumlah. Maka ya gunakan fa sebagai jawaban syaratnya fi mahal. Contohnya tadi surah Al-Zalzalah. bukan surah Ali Imran ya. Wa ma tunfiqu, surah Ali Imran ya. Tadi itu. Wal yunfik. Surat Tolak. Bukan. Maksudnya yang maksudnya yang tadi yang surah dulu. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 272. 272. 272. Iya, 272. 272. Maka perhatikan di ayat 272 tersebut. Al-Baqarah ayat 272 tersebut. Tuh. Mana tadi tuh?
Coba dibaca ulang Asnin sih. Al-Baqarah 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما Baik, cukup. تنفقون Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka perhatikan di situ wa ma tunfiqu min khairin. Nah, di situ ada fi'il syaratnya kan? Tunfiqu. Ya kan? Iya. Kemudian mana jawaban syaratnya? Tidak ada fi'il. Tidak ada fi'il jawaban syarat di situ, ikhwan. Tidak ada. Yang memisahkan adalah huruf fa. Antum perhatikan huruf fa di situ. Fa li anfusikum. Maka setelah huruf fa, ya, fa sebagai jawaban, fa jawab, maka disitulah dia fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin, jawaban syarat. Fi mahalli jazmin, jawab syarat. Ya. Kalau di potongan ayat setelahnya ada fiil syarat dan ada fiil jawaban. Sekarang bagaimana? Sudah Anda putus-putus? Sudah Anda putus-putus? Iya. Kalau di potongan ayat terakhirnya wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Di situ ada fiil syarat dan ada jawaban syarat. Ada tunfiqu dan ada yuwaffa. Kalau di potongan ayat sebelumnya wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, tidak ada jawaban syaratnya. Maka yang memisahkan itu adalah fa jawabus syarat. Fa yang berfungsi sebagai jawaban syarat. Maka fali anfusikum itu adalah fi mahalli jazmin, menempati kedudukan jazman. Fi mahalli jazmin. Karena tidak ada fi'il di situ. Tidak ada fi'il. Dia hanya menempati kedudukan jazm, ya, pada fi'il jawab. Ya. Maka fa'il wajib untuk yang fi mahal, untuk mahal. Adapun kalau dalam bentuk lafaz, maka tidak wajib menggunakan fa. Maka tidak wajib menggunakan fa, ya, untuk yang tidak, ya, ada fiil jawaban syaratnya, maka tidak wajib menggunakan fa. Alhamdulillah selesai ya pembahasan kita ikhwan wa akhwat pada malam hari ini. Afwan ya, agak sedikit lambat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan berikutnya tentang bab marfu'atul asma isim-isim yang dibaca marfu, ya. Sebelum kita selesai, ada mungkin yang bertanya? Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi bismillah taala di hari apa ini? Hari Senin dan hari Selasa ya. Hari Senin dan hari Selasa. Bismillah taala. Baik, naktafi bi hadzal qadar wa innallaha nasallahu taala yanfa'ana mimma lamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.